Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami, khususnya kelas 91 sampai 98, di sini Bapak akan memaparkan tentang materi kita pada pertemuan awal ini, tahun ajaran 2020-2021. Anak-anak kami, pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang terakhir, 4, merancang dan melakukan proklamasi pasca Orde Baru dan Orde Reformasi saat ini. Dengan 1949, tekad bangsa Indonesia untuk menerapkan Pancasila sebagai ataupun menghadapi ancaman berupa penyimpangan antara lain: 1. Pemberontakan PKI Madiun tanggal 18 September 1948. Pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Musso bertujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan DII ataupun TII dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utamanya adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Dalam kenyataannya, gerakannya bertentangan dengan syariat Islam dengan melakukan pengrusakan rumah penduduk dan fasilitas umum. Yang ketiga penyimpangannya adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. RMS didirikan oleh Christian Robert Stephen Smokel pada tanggal 25 April 1950. Tujuan utamanya adalah membentuk negara sendiri dengan wilayah meliputi Maluku Selatan, dalam kurung Seram, Ambon, dan Buru. Penyimpangan yang keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat dengan PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta disingkat dengan Permesta. PRRI atau Permesta dipimpin oleh Saripuddin Prawiranegara dan Penze Sumual pada tahun 1957 sampai dengan 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi terhadap pemerintah pusat yang dianggap telah melanggar undang-undang sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Yang kelima, Angkatan Ratu Adil atau AMPRA merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Kolonel Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani atau kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang oleh pemimpin atau orang lain. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda melawan Negara Kesatuan Republik yang dipimpin oleh Soekarno. Anak-anak kami sekalian kelas 9, berikutnya penyimpangan yang keenam.
perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan Undang-Undang Dasar sementara 1945 memang berdasarkan Pancasila. Akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan pada demokrasi liberal, sehingga tidak menjamin stabilitas keamanan. Nah, itulah penyimpangan-penyimpangan yang ada di masa awal kemerdekaan. Kita lanjut penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, yaitu dimulai tahun 1959 sampai dengan 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintah negara terpusat pada pemimpin negara. Latar belakang dicetuskannya demokrasi terpimpin yaitu demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno dilatar belakangi oleh beberapa hal. Di antaranya, satu, banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Dua, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadi pergantian kabinet. Tiga, kegagalan Badan Konstitusi dalam menjalankan fungsinya dalam menyusun Undang-Undang Dasar. Yang selanjutnya, walaupun konstitusi negara sudah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, namun pelaksanaannya terdapat beberapa penyimpangan. Penyimpangan di masa Orde Lama antara lain: 1. Pengangkatan presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPR nomor 20 1963. 2. Pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden berdasarkan penetapan Presiden nomor 3/1960 tanggal 5 Maret 1960. 3. Pembentukan MPRS yang beranggotakan DPR, utusan daerah, dan utusan golongan oleh Presiden. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya berakhir. Ketetapan MPR nomor 9 MPRS 1966 pada tanggal 20 Februari 1967 menegaskan penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto. Akhirnya jatuhnya Presiden Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru. Nah, itu merupakan penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Kita lanjut bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Awal 1966 sampai dengan akhirnya 1998. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Melalui Repelita. Apa itu Repelita? Rencana pembangunan 5 tahun. Dan program pembangunan yang tertuang dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Namun demikian, dalam perjalanannya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan antara lain. 1. Bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga timbul praktek monopoli atau penguasaan ekonomi oleh sekelompok orang, dan bersifat sentralistik, sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. Yang kedua, bidang politik. Lembaga eksekutif atau presiden merupakan pengontrol utama lembaga lainnya, baik bersifat struktur
dalam hal ini adalah DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun bersifat infrastruktur, yaitu lembaga swadaya masyarakat dan partai politik. Begitu pula dengan dibatasinya kebebasan berpendapat yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dengan ditangkapnya aktivis yang mengkritik kebijakan pemerintah. Itulah penyimpangan yang terjadi di masa Orde Baru. Bagaimana penerapan Pancasila pada masa sekarang yang disebut dengan Orde Reformasi, yaitu awal Orde Reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi masyarakat yang serba bebas, mulai dari kebebasan berorganisasi dan sebagainya. Di satu sisi, kebebasan akan memunculkan kreativitas, namun di sisi lain, kebebasan akan menimbulkan efek negatif. Dampak efek negatif kebebasan yang tidak sesuai dengan Pancasila itu antara lain: 1. Pola komunikasi yang tidak beretika. Nah, anak-anak kami sekalian, kita mengetahui bahwa zaman sekarang ini banyak yang berita hoax. Itu merupakan komunikasi yang tidak beretika ya. Contohnya, yang kedua, budaya permisif atau serba boleh seperti pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja. Yang ketiga, peredaran narkoba dan miras. 4. Aksi anarkis ataupun perusakan fasilitas dan vandalisme. 5. Westernisasi atau pola hidup kebaratan. Kita lebih cinta lagi gaya hidup kebaratan ketimbang gaya hidup orang ketimuran. Nah, anak-anak kami, itulah pembahasan kita pertemuan pada kali ini. Demikian Bapak sudahi. Nanti kalau ada kritik dan saran silakan melalui WA ataupun silakan langsung ditelepon sama Bapak. Dan selanjutnya kamu akan diberikan tugas selanjutnya, yaitu tugas yang akan kamu kerjakan hari ini, yaitu Rabu tanggal 22 Juli 2020. Terima kasih. Bapak tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.